pertemuan keberapa ya? Ketujuh. Untuk materi mekanika tanah dan batuan. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa panas, AC-nya nggak nyala, tetap semangat ya. Semangat berapi-api. Semangat berapi-api, oke. Karena semangatnya berapi-api, kita masuk ke materi tentang mekanika batuan. Kalau minggu lalu kita bahasnya mekanika tanah, minggu ini mekanika tanah. Minggu lalu kita bahas tentang mekanika batuan. Bagaimana si batuan itu mengalami memiliki perilaku dalam batuan, perilaku batuan. Kemudian sifat fisik dari batuan, bagaimana kita untuk mengamati batuan dalam ilmu mekanika tanah dan batuan. Kali ini kita masuk ke dalam mekanika tanah. Oke, mekanika tanah, sifat tanah yang mempelajari secara fisik ya. Wah, papan tulisnya persisten fisik. Oke, gaya. Kemudian siapa tadi? Domi apa siapa tadi? Domi, apa Domi? Jadi kalau mekanika tanah itu lebih ke benar-benar lebih pada sifat fisik batuan. Terus bagaimana sih gaya-gaya apa saja yang mempengaruhi tanah tersebut? Bagaimana mempengaruhi tanah tersebut? Sebelumnya mekanika tanah itu berarti kan sifat fisik dari si tanah. Nah, sifat fisik tanah itu yang bagaimana? Ayo, siapa yang bisa jawab sifat fisik tanah itu yang bagaimana? Apa saja sifat fisik dari tanah? Oke, ukuran butir, warna, porositas, tekstur, permeabilitas, kemudian komposisi. Oke, nggak apa-apa. Apalagi yang paling sering kita amati sifat fisik tanah adalah ukuran butir. Ukuran butir itu kita tahu ukuran butirnya lempung sampai kerakal itu dari mana? Skala Wenmouth. Nah, skala Wenmouth inilah yang menentukan bukan skala Wenmouth ya. Kita melihat skala Wenmouth untuk penentuan ukuran butir dari sifat fisik dari tanah itu sendiri. Nah, kalau di dalam mekanika tanah batuan sebenarnya ada kaitannya, pengklasifikasiannya berdasarkan ada beberapa, pernah ingat nggak berdasarkan USTS, AASTO, kemudian ASTM. Nah, pengklasifikasian itu kalau misalnya kita pengen melihat bagaimana sifat fisik tanahnya, kita harus melakukan uji apa? Uji ayatan atau SIF analis, uji saringan. Nah, berdasarkan sifat fisik tanah inilah yang kita lihat kandungan tanah itu mengandung ukuran butir apa, kemudian si tanah itu kandungan mineralnya apa saja. Jadi di dalam kandungan ini, di dalam sifat fisik tanah ini kita melihat dari uji saringan kemudian berapa yang lolos dari si saringan itu ya, berapa yang lolos dari si saringan itu. Nah, itu secara teknisnya kita untuk mengetahui bagaimana sifat fisik tanah. Tapi di dalam sifat fisik tanah itu apa saja ya selain ukuran butir? Kita ingin mengamati sifat fisik tanah itu apa saja dari ukuran butirnya selain ukuran butir? Porositas. Oke, porositas itu bagaimana sampai bisa kita anggap itu sebagai sifat fisik dari si tanah? Jika ditetesin air. Apa? Jika ditetesin air ya, oke. Jika ditetesin air itu bagaimana? Akuiflut itu kita belajarnya nanti ke pola hidrologinya. Kita berbicara tentang sifat fisik. Berarti kalau sifat fisik adalah sesuatu yang nampak, sesuatu yang terlihat, gitu.
ketika porositas kita ngomong, oh ini porositasnya baik, ini porositasnya buruk, itu dari mana kita melihatnya? Ya, itu teknisnya kontesin air. Kita lihat nih airnya masuk ke dalam, menyerap ke dalam si tanah tersebut atau tidak. Kalau dia menyerap kemudian lolos, itu bagaimana sifat porositasnya? Baik ya. Kenapa baik? Karena mampu menyerap air. Oke. Mampu menyerap air. Jadi sifat porositas itu mampu menyerap air. Oke, itu sifat fisik dari si tanah. Porositas, ukuran bukit. Terus apa lagi? Warna. Oke, warna. Bagaimana kita melihat warna? Kita lihat. Ada warna fresh. Ada warna fresh dan lampu. Oh, ya berarti pengamatan warna itu bisa kayak batuan ya. Iya. Nah, bagaimana kita tahu itu fresh dan lampu? Limit. Oke, Atterberg limit itu kita goalnya apa? Plastisitas ya, bagaimana serapan air, bagaimana serapan tanah itu terhadap si air. Nah kan sudah di situ. Itu termasuk fisik tanah enggak? Iya. Nah seperti itu say. Fisik tanah. Jadi mengkategorikan sifat fisik tanah itu seperti itu. Sebelum Atterberg limit apa? Hidrometer. Apa fungsi hidrometer? Masa jenis densitas perilaku air terhadap tanah. Apakah itu termasuk salah satu sifat fisik tanah? Iya. Apa yang kita amati? Kemampuan air itu untuk masuk ke dalam tanah ya. Bagaimana pengendapan si tanah itu? Oke. Sebelum itu praktikum apa? Sif analis. Oke, sif analis atau uji? Uji saringan. Apa yang didapat? Apakah hanya dari kasar sampai halus atau bagaimana? Bagaimana? Cukup gimana? Kalau dari analisis saya kan dulunya sih Bu, yang dilihat itu kan yang pertama kayak kita tahu jenis mineral apa yang ada di tanah yang kita ambil, sampel yang kita ambil, ukuran butirnya juga tahu. Terus ya, Tujuannya buat apa sif analis? ukuran butir. Kita tahu nggak daerah kemudian ukuran butir. Kemudian setelah kita tahu ukuran butirnya, apa yang mau kita lakukan? Mengelompokkan berdasarkan USCS ya. Jadi termasuk ke dalam jenis atau kategori atau tipe apa sih tanah yang kita ambil, sampel yang kita ambil, ya nggak? USCS kan ada perhitungannya. Kemudian kita melihat si tabel. Kan kemudian lihat tabel kan. Nah, dari lihat tabel tuh teman-teman apa? Apa yang ingin dicapai tuh? Gradasi, kemudian jenis tanahnya. Kemarin dapat sampelnya satu sampel atau beda-beda? Beda-beda berarti jenis tanahnya beda-beda. Jenis tanah apa aja? Kita Pipin. Jenisnya. Aerosol. Belum tahu ya? Berarti belum ini ya? Kan di apa namanya di situ kan ada pembagiannya nggak sih? Berapa persen, lebih dari berapa persen ukurannya? Grafiknya belum ya? Oke, gradasi baik belum. Kalau gradasi baik itu bagaimana? Kalau gradasi baik grafiknya itu cenderung kayak Positif, stabil. Kalau buruk dia ada naik turun. Apa namanya di shift analis itu atau di uji saringan ya kita bisa melihatnya sebenarnya ini ya larinya ke sini ya
pembagian jenisnya, berapa persen kandungan pasir, berapa persen kandungan lempung, berapa persen kandungan kerikil. Baru kita menentukan bahwa kalau misalnya pasirnya 20%, lanaunya atau kerikilnya 15%, lempungnya 50%, kita masuk ke dalam segitiga ini. Lalu kita bisa menentukan bahwa jenis si sampel yang kita lakukan uji itu termasuk dalam tipe apa. Ya. Lalu kemudian uji apa tadi ya? Terbang limit. Sampelnya dari mana? Yang sama. Oke. Ujian terbang limit itu tujuannya apa? Selain batas plastis? Apa? Menentukan konsep terbeli padat, memahami Padat, semi padat. Buat cacing nggak? Ya. Itu buat apa? untuk mengetahui batas cair dan plastis. Batas elastisnya ya. Kalau cacingnya patah gimana? Berarti dia sampai segitu bisa Sampai segitu ya. Berarti batas plastisitas atau elastisitasnya hanya sampai pada meter ke berapa, pada senti ke berapa. Kemudian apa yang kita dapatkan di dalam uji Atterberg limit itu? Dapat menentukan mineral yang terkandung di dalam tanah. Mineralnya ya. Bagaimana menentukan mineralnya? Atterberg limit. Oke, Atterberg limit. Alatnya Casa Grande. Ya kan? Ya. Berapa ketukan? Ya. Berapa ketukannya? Nah, berapa ketukannya itu kan kita melihat tuh berapa kandungan kadar air di dalam sampel yang akan kita uji. Kadar air itu kan kalau semakin si air menyerap dalam tanah, berkumpul itu semakin poros atau enggak porositas? Poros ya. Kadar air itu kaitannya dengan sifat fisik tanah enggak? Iya, karena kita melihat nilai dari si berat kering, berat basah, kemudian kan dapat itu kadar airnya. Kalau kadar airnya kita dapat lebih dari 50% atau kurang dari 50%, itu kan termasuk ada pembagiannya ya. Batas cair, plastis, batas padat, kembang susut ya kan. Oke, coba dibuat kelompok. Satu kelompok 4 orang. Kita akan diskusi bagaimana sifat fisik tanah itu. Tadi kan sudah nih, sebagian ya sifat fisik tanah ada tekstur, kemudian ada ukuran butir, kemudian ada apa lagi tadi? Porositas. Nah, sifat fisik tanah itu apa saja dan bagaimana kita mengetahui bagian dari sifat fisik tanah? Oke, silakan buat kelompok, satu kelompok 5 orang. Nanti kita coba tanya jawab antar kelompok. Oke, saya kasih waktunya 15 menit. Teman-teman udah diskusi apa itu dan bagaimana itu sifat fisik tanah. Kemudian pengklasifikasian tanah berdasarkan teksturnya. Jadi sifat tanah itu apa aja yang harus kita kita dapatkan dari analisis sifat fisik tanah itu dalam mekanika tanah. Yang pertama adalah ukuran butir, terus tekstur, terus komposisinya. Ya, kalau komposisi mineral biasanya kita harus melakukan uji kimianya ya. Apalagi yang paling penting dalam sifat fisik tanah adalah porositas. Kemudian kadar air. Nah, dalam sifat fisik tanah yang kita lihat adalah salah satunya kadar air. Berapa persen kadar air yang mampu diserap oleh tanah. Nah, itu nanti akan kita amati ke Atterberg limit. Itu bisa dilihat dari batas plastis, batas cair, dan batas susut. Kembang susutnya ya, cair, plastis, padatnya berapa persen. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana kemampuan si tanah itu untuk menampung air.
Oke, terima kasih kelas hari ini. Saya rasa cukup pertemuan kita untuk hari ini. Saya harapkan apa yang kita dapat kita bisa aplikasikan besok. Nanti mudah-mudahan kita minggu depan kita lihat bagaimana kasus-kasus yang untuk dapat bisa kita lakukan analisis tanahnya. Oke, hari ini saya cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.